Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala. Pada hari ini Sabtu 22 Agustus 2020, kita sampai di akhir pekan ya, dalam episode yang ke-108. Kita sudah menyanyikan Kidung Jemaat 108 yang menceritakan kepada kita betapa Yesus Tuhan kita adalah Allah yang menjadi manusia, yang mau menanggalkan seluruh kekuasaannya, seluruh kemuliaannya ke dunia untuk menjumpai anak-anaknya, untuk melawat umatnya, kali ini untuk memberikan keselamatan dan damai sejahtera. Dan itu akan berbeda dengan apa yang kita dengar dalam Sapa Malam Gembala nanti dalam bacaan kita, ketika kita memasuki tema pemberitahuan tentang tulah ke-10. Mari bersama-sama kita persiapkan diri menyambut firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Dalam kerendahan hati kami datang ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang pernah melawat kami, bukan hanya memberitakan keselamatan, tetapi hadir untuk menyelamatkan kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Tolong kami ya Tuhan pada malam hari ini, ketika firman akan diberitakan, sehingga kami betul-betul memperhatikan hidup kami menjadi lebih berkenan di hadirat Tuhan. Berfirmanlah, anak-anakmu sedia mendengarkannya demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Malam hari ini, pemberitahuan tentang tulah ke-10, demikian temanya. Dan sama, hampir mirip ya dengan tema dari Lembaga Alkitab Indonesia yang berjudul Tulah ke-10 diberitahukan. Keluaran 11 ayat 1 sampai dengan 10 kita akan membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sahabat bisa memperhatikan di sebelah samping kiri saya ya, untuk melihat dan membaca dari sana. Mari kita membaca firman Tuhan, Keluaran 11 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Fir'aun dan atas Mesir. Sesudah itu, aku akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Fir'aun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dan anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan, dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku, serta berkata, Keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikuti engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Fir'aun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Fir'aun tidak akan mendengarkan kamu supaya mukjizat-mukjizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mukjizat ini di depan Fir'aun.
Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Genduk Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada yang menarik dari tulah ke-10 ini. Karena seolah tidak ada jeda antara tulah yang sebelumnya, yaitu tulah ke-8 dengan tulah ke-10. Ya, tidak ada jeda. Jadi sementara Musa bercakap-cakap dengan Fir'aun, dan kemudian Fir'aun mengancam Musa bahwa jangan sampai dia ketemu lagi, dan Musa berkata, memang benar, aku tidak akan melihat mukamu lagi, gitu ya. Nah, itu belum percakapan terakhir. Dan sementara menyampaikan percakapan terakhir itu, seolah-olah Tuhan berbicara kepada Musa tentang tulah yang ke-10 ini. Tulah pertama sampai dengan ke-9 ada jeda waktu yang cukup panjang, sehingga Musa setelah selesai satu tulah, lalu kemudian datang lagi menyampaikan tulah, mempersiapkan, lalu kemudian kembali, dan akhirnya tulah itu datang. Kalau ini pemberitahuan seolah-olah terjadi seketika itu dalam percakapan. Dan kita melihat bahwa Musa kemudian mengancam Fir'aun akan tulah yang terakhir yang begitu dahsyat. Nah, dalam tulah yang terakhir ini yang tidak diberitakan kepada Fir'aun, Musa memberitahukan atau mempersiapkan orang-orang Israel sebelum waktu pelawatan Tuhan itu tiba, supaya Israel mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan panjang bersama Tuhan mereka. Nantinya Allah sendiri yang akan melawat Israel dan Mesir. Ia sendiri akan memisahkan mana umatnya dan mana yang bukan umatnya. Umatnya tidak akan mengalami kematian, sedang yang bukan umatnya akan ada kematian dalam keluarga mereka, yaitu anak sulung mereka. Dan ini sebuah bencana nasional bagi Mesir, karena memang Allah sendirilah yang kemudian mengambil alih tindakan selanjutnya. Dan sebelum itu terjadi, Israel harus mempersiapkan modal dalam perjalanan. Dan karena nama Musa serta perseteruannya dengan Fir'aun sudah didengar oleh rakyat Mesir yang mengalami ke-9 tulah, maka simpati dan takut bercampur yang membuat mereka mau saja menuruti permintaan orang-orang Israel, karena mereka takut kena tulah lagi. Apa pelajarannya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selagi Tuhan berkenan menyapamu dan juga mungkin menegurmu melalui orang-orang terdekat yang ada di sekitarmu, dengarkanlah Dia. Perbaikilah diri apabila ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tentu kalau tidak ingin, kalau Tuhan sendiri nanti turun tangan atas pelanggaran kita, seperti Allah yang melawat Fir'aun, melawat Mesir sendiri, akan memberikan kematian di tengah keluarga-keluarga itu, karena mereka tidak mau mendengarkan hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Karena itu, sahabat GKI Genduk Indah, belajarlah saya dan saudara-saudara untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan, sehingga belas kasihan Tuhan tetap menjadi milik kita. Kita berharap kepada Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menolong kami pada malam hari ini melalui firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami supaya kami tidak menjadi serupa dengan Fir'aun yang mengabaikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa dan Harun, sehingga akhirnya Allah bersiap untuk turun sendiri melawan umatnya dan berikan hukuman. Tuhan menolong kami, mengajar kami supaya kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan,
dan peka terhadap sapaan-sapaan Tuhan. Sedia untuk diubahkan menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kehadiran Tuhan bukan kehadiran yang menakutkan, tetapi kehadiran-Mu adalah kehadiran yang menyelamatkan. Biarlah kami senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Tolong kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengakhiri Sapa Malam Gembala di malam hari ini. Kidung Jemaat 108, kita nyanyikan bait yang ketiga. Bebaskan manusia, tapi hanyalah siksa dan cerca Kau terima di dunia. Salib-Mu ya Tuhan Yesus, tempat perlindungan. Sahabat GKI Gendut Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala di hari Senin tanggal 24 Agustus. Tetapi besok kita akan beribadah, kalau tidak salah, ibadah bersama dengan hati yang akan dilaksanakan di hari Minggu besok, bukan pukul 8 tetapi pukul 9, karena kita akan bersama-sama mengikuti ibadah dari Jakarta, dari Kepaduri, untuk merayakan ulang tahun ke-32. Ulang tahun ke-32 bersatunya GKI. Selamat mempersiapkan diri untuk ibadah. Sampai jumpa kembali dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.